Hai semua, tahukah kamu bahwa ada 3 negara di Asia Tenggara yang masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat? Negara-negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Myanmar, dan Kamboja. Hal ini diumumkan dalam laporan tahunan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Juni 2024. Laporan ini memuat alasan mengapa Amerika Serikat memasukkan ketiga negara tersebut dalam daftar hitam, yaitu karena keterlibatan mereka dalam kasus perdagangan manusia yang dianggap serius dan tak terkendali. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Indonesia juga masuk dalam daftar hitam tersebut? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Kasus perdagangan manusia di Myanmar dan Kamboja menjadi sorotan karena aparat pemerintah dan pejabat di sana diduga terlibat langsung dalam jaringan perdagangan manusia. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran yang besar, terutama karena negara-negara ini dianggap tidak memiliki langkah tegas untuk memberantas kejahatan tersebut. Sementara itu, Brunei Darussalam dianggap lalai dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Selama 7 tahun berturut-turut, Brunei tidak menghukum pelaku kejahatan tersebut, bahkan gagal menyediakan perlindungan yang memadai bagi para korban. Dengan kecenderungan untuk mendeportasi mereka tanpa memberikan bantuan yang layak. Ketiga negara ini dimasukkan ke dalam daftar kategori tingkat 3 dalam laporan Amerika Serikat, yang merupakan tingkat paling rendah dalam hal komitmen melawan perdagangan manusia. Kategori ini mencakup negara-negara yang dianggap tidak melakukan upaya yang signifikan untuk memerangi perdagangan manusia. Dampaknya, negara-negara ini dapat dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, seperti pengurangan bantuan atau pembatasan akses ekonomi. Meskipun Brunei memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik dengan Amerika Serikat, langkah Amerika Serikat ini menegaskan bahwa kepentingan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan daftar hitam Amerika Serikat? Daftar ini adalah kategori yang dibuat berdasarkan laporan tahunan yang mengukur upaya negara-negara di seluruh dunia dalam memerangi perdagangan manusia. Laporan ini mengkategorikan negara-negara ke dalam 4 tingkat, tergantung pada sejauh mana pemerintah di negara tersebut berkomitmen untuk memenuhi standar minimum perlindungan terhadap korban perdagangan manusia sesuai dengan protokol Palermo. Tujuan dari adanya daftar hitam ini adalah untuk mendorong pemerintah negara-negara tersebut mengambil tindakan tegas dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia. Mengapa harus ada daftar hitam seperti ini? Daftar ini digunakan sebagai alat untuk menekan negara-negara yang dinilai gagal atau tidak serius dalam menangani masalah perdagangan manusia. Amerika Serikat menggunakan daftar ini sebagai mekanisme diplomatik untuk menyoroti kejahatan global yang melibatkan eksploitasi manusia, baik untuk eksploitasi seksual maupun tenaga kerja paksa. Dengan publikasi laporan ini, Amerika Serikat berharap bahwa negara-negara yang masuk dalam daftar hitam dapat memperbaiki kebijakan mereka dan mengambil tindakan nyata untuk melindungi para korban dan menghukum pelaku perdagangan manusia. Selain Brunei, Myanmar, dan Kamboja, negara lain yang masuk dalam kategori tingkat 3 adalah Sudan, China, Rusia, dan Venezuela. Sudan misalnya masuk dalam daftar hitam karena sedang terlibat dalam perang saudara yang menghancurkan, di mana para pemimpin militer saling bersaing untuk mendapatkan kendali, dan kondisi ini memperparah situasi perdagangan manusia di negara tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Meski nyaris masuk dalam daftar hitam, Indonesia masih berada di kategori tingkat 2. Artinya,
meskipun belum memenuhi standar minimum pencegahan perdagangan manusia, Indonesia dianggap telah melakukan upaya signifikan untuk memperbaiki situasi. Peningkatan dalam investigasi, penuntutan, dan penghukuman pelaku menjadi poin positif dalam laporan tersebut. Meskipun masih ada hambatan seperti korupsi dan keterlibatan pejabat yang memperlambat penegakan hukum, namun Indonesia juga mendapatkan catatan dari laporan ini. Masih banyak kelemahan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga yang dinilai kurang efektif. Dan sebelum adanya basis data terpusat yang memadai terkait korban perdagangan manusia. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki SOP nasional yang kuat dalam menangani korban perdagangan manusia, sehingga perlindungan bagi para korban masih belum optimal. Perdagangan manusia, terutama yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan seks, terus menjadi salah satu bentuk kejahatan transaksional terbesar. Di seluruh dunia, ada sekitar 27 juta orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Amerika Serikat menggunakan laporan ini untuk memberikan evaluasi terhadap kemajuan negara-negara dalam memerangi perdagangan manusia dan memberikan rekomendasi agar negara-negara tersebut dapat lebih tegas dalam menangani kasus ini. Dengan adanya laporan ini, Indonesia diharapkan dapat terus berupaya memperbaiki posisinya dalam pemberantasan perdagangan manusia. Langkah ini tidak hanya penting untuk memperbaiki citra di mata internasional, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan korban yang menderita akibat perdagangan manusia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.